Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan mencoba menjelaskan bagaimana mengerjakan soal logaritma bentuk seperti ini, ya. Jadi ada yang diketahui, kemudian ada bentuk lain yang ditanyakan. Di sini diketahui 3 logaritma 2 sama dengan X dan 3 logaritma 5 sama dengan Y. Yang ditanyakannya adalah nilai 3 logaritma 60 dalam bentuk X dan Y. Nah, sebenarnya dalam mengerjakan soal logaritma, kuncinya kita harus menguasai sifat-sifat dari logaritma itu sendiri, ya. Kemudian, pada bentuk seperti ini biasanya nilai yang ditanyakan itu ada hubungannya dengan yang diketahui. Nah, di sini 3 logaritma 60 itu kita cari nilai ini supaya ada hubungannya dengan angka 5 dan 2. 60 ini ada hubungannya dengan 5 angka 2, atau akan lebih mudah lagi, ya udah 60 bagi 5 aja supaya nanti tersisa ada 3 logaritma 5 di sini, ya, kalau diuraikan. Maka ini kalau kita tulis 60 itu berapa, 5 kali berapa gitu ya. 5 kali berapa hasilnya? 60. Berarti 5 kali 12 kan? Nah, seperti itu. Nah, di sini kan nantinya kita akan mendapat 3 logaritma 5 yang sudah ada diketahui dari isinya, ya. Nah, setelah itu ini masih bisa diuraikan, ya, 12-nya karena tidak ada 3 logaritma 12. Ada juga 2, ya, di sini. Nah, kita coba uraikan menjadi 12 itu berapa kali berapa, ya. Boleh diuraikan lagi di sini. Nah, menjadi 3 logaritma 5 kali 12 itu 4 kali 3, ya. Nah, gitu. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Kemudian ada salah satu sifat logaritma yang menyatakan jika A logaritma B kali C itu bisa diuraikan menjadi A logaritma B ditambah A logaritma C. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, ya, berarti kita bisa uraikan menjadi 3 logaritma 5 ditambah 3 logaritma, kalau 4 masih bisa disederhanakan, ya kan, menjadi 2 pangkat 2 gitu kan, karena yang diketahui juga adalah logaritma 2 bukan logaritma 4, ditambah 3 logaritma 3. Nah, ada 3 logaritma 3 nih di sini. Ingat bahwa jika A logaritma A itu sama dengan 1. Ingatin ini isinya 1. 3 logaritma 5 itu sudah ada, yaitu Y, ya. Y. Ditambah 3 logaritma 2 itu sudah ada X. Maaf. Ini 3 logaritma 2 pangkat 2, ya. Berarti ini kalau di dalam sifat logaritma ada pangkat di belakang seperti ini, ya, begini bunyinya. Jika ada A logaritma B pangkat M, nah, maka akan menjadi M-nya pindah ke depan. M kali A logaritma B, gitu ya. Maka di sini juga, di sini ada 2-nya pindah ke depan. 2 kali 3 logaritma 2 ditambah 3 logaritma 3 itu adalah 1. Ya, belum selesai, ya. Sama dengan Y ditambah 2. 3 logaritma 2 itu adalah X. 2X ditambah 1. Ada tidak isinya yang seperti ini? Oh, tidak ada Y yang di depan. Nah, kalau dalam penjumlahan kan berlaku sifat pertukaran, ya. Jadi ini boleh saja X terlebih dahulu ditulis di depan. Ini misalnya bisa seperti 2X ditambah Y ditambah
1. Ada tidak yang isinya seperti ini di sini? 2x tambah, nah ini adalah ya D. Isinya adalah D. Gitu. Nah, ini kebetulan ada contoh yang ditanyakan ya. Bu, yang mm-nya ini kayak gimana gitu pengerjaannya. Ini lebih mudah lagi ya, karena ini yang ketahui satu variabel. 2 logaritma 3 sama dengan M. Yang ditanyakan 2 logaritma 72. Ya, kita manipulasi 2 logaritma 72 itu ya, sehingga ada salah satunya 2 logaritma 3. Nah, tinggal 72 bagi 3 aja lah. Kalau menurut Ibu susah-susah amat. Jadi 2 logaritma 72 kalau dibagi 3 berapa? Berarti ini 3 kali 24. Nah, yang 24 ini masih bisa disederhanakan kan? Misal kita bisa menjadikan 24 ini 3 dikali 8. Nah, kita uraikan lagi nih, logaritma 3 kali 3 kali 8 ya. Nah, kita ingat soal yang tadi, dalam bentuk logaritma dalam sifat logaritma, jika A logaritma B kali C, ini bisa kita uraikan menjadi A logaritma B ditambah A logaritma C. Itu ini berapapun perkaliannya ya, mau B, C, D, berarti tinggal ditambah A logaritma D. Ini juga berarti kalau diuraikan akan menjadi 2 logaritma 3 ditambah 2 logaritma 3, atau ini bisa digabung sebenarnya ya, ditambah 2 logaritma 8. Ini bisa digabung kan ada 2 ya, ada 2 ini sebenarnya, bisa jadikan 3 pangkat 2 ya. Jadi nanti ada sifat logaritma lain seperti yang tadi, yang soal yang tadi. Tapi ya seperti ini juga bisa. 2 logaritma 3 itu kan M, karena ini ada 2 berarti ya kita tinggal isi ini menjadi 2M gitu. Terus yang ini 2 logaritma 8. Nah, 2 logaritma 8 ini kan gak ada tuh di dalam diketahui. Nah, 8 ya kita sederhanakan dulu. Kebetulan ini kan basisnya 2. 2 logaritma 8 berarti kita buat 8 ini 2 pangkat berapa? Ya, supaya ada sifat logaritma yang nantinya bisa kita gunakan di sini. 2 logaritma 8 itu 2 pangkat 3, ya kan? Nah, kita ingat bahwa di dalam logaritma ada sifat A logaritma B pangkat M, itu akan sama dengan M nya pindah ke depan, M kali A logaritma B. Sehingga ini 2 logaritma 2 pangkat 3, itu 3 nya bisa kita pindahkan ke depan. Ini menjadi 2M tambah 3 nya pindah ke depan, 3 kali 2 logaritma 2. Nah, 2 logaritma 2 ini seperti sifat logaritma A itu kan sama dengan 1, berarti 2 logaritma 2 juga sama dengan 1. Sehingga ini 2M ditambah 3 kali 1. 3 kali 1 ya 3. Sehingga isinya 2M ditambah 3 atau 3 ditambah 2M. Ada enggak? Ini bisa 2M ditambah 3 atau 3 ditambah 2M. Ini bukan. Nah, ada juga yang ini 3 ditambah 2. Berarti isinya adalah D gitu. Baik, assalamualaikum.